Oke, makanya supaya kita telah syukur toh. Oke. Ada teman-teman? Ya. Ada tidak? Apapun itu. Saya bagaimana pengetahuan teman-teman itu kan cakrawala pengetahuannya itu bebas. Kalau kita menuntut pengetahuan itu tidak boleh dibatasi. Menuntut pengetahuan itu bebas gitu. Tanpa batas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi kalau tidak ada ya saya pikir bahwa teman-teman semua mempunyai akal, mempunyai isi kepala masing-masing. Tentunya pada saat saya memberikan umpan balik, teman-teman berpikir gitu. Dan pikiran teman-teman itu belum bisa saya tebak, tapi tentunya teman-teman sedang berpikir, sedang memfungsikan akalnya. Tinggal bagaimana akal ini diasah lebih baik supaya bisa lebih tajam, bisa lebih kritis. Jadi kalau pemuda itu ya harus kritis dulu. Itu, harus kritis kalau pemuda. Oke, kalau tidak ada kita masuk kebaruan ya. Materi kebaruan. Sebelum masuk kebaruan, tentunya pengantarnya adalah bagaimana teman-teman ini tinggal di Baru. Ya, bukan hanya tinggal tok saja di Baru, tetapi ada pengetahuan terkait kabupaten atau daerah yang dihuni oleh kawan-kawan. Karena lucu kalau teman-teman berhuni di Kabupaten Baru tapi tidak ada sedikit pun pengetahuan terkait Kabupaten Baru itu. Karena percaya saja bahwa ke depan kalau kita bertemu dengan teman-teman di luar dari Kabupaten Baru itu biasa kita berdiskusi tentang daerah kita masing-masing. Oke, waktu LK1 sudah dapat materi kebaruan? Oke, kalau sudah berarti tinggal mau kajian follow up ini, memfollow upi teman-teman, mengupgrade, tinggal ingin merefresh kembali pemahamannya terkait kebaruan karena sudah ada dasar pada saat LK1. Kalau boleh tahu pemateri waktu LK1 siapa? Kak Miming, Kak Muhaimin yang dari Siddo. Oh iya. Jadi Kak Muhaimin dari Siddo, alhamdulillah hari ini dia terpilih sebagai BPD Desa Siddo ya. BPD Desa Siddo. Oke, jadi teman-teman di isi kepalanya apa yang diketahui tentang Baru? Ya, tentunya yang pertama itu terkait dengan sejarah. Karena kita diajarkan Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bisa ya ditulis sini? Oh, ya. Kebaruan. Oke. Jadi apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata kebaruan? Jadi silakan jawab saja, mau angkat tangan, mau langsung jawab. Ya santai saja. Ya, tadi sejarah baru. Sejarah baru yang dipahami yang bagaimana? Oke, nama baru dibentuk menjadi suatu kabupaten. Oh iya, iya. Oke. Pertama adalah nama baru. Jadi kebaruan ini dari kata dasar baru. Dari kata dasar baru. Kebaruan ini bagaimana proses pengetahuan terkait baru itu. Tadi ada yang katakan bahwa penamaan baru atau nama. Kenapa dengan kata baru? Kenapa dikatakan baru? Ya.
Karena dulu pas zaman dahulu di kerajaan Luwu itu untuk dilantik menjadi suatu raja harus ke anu, ya menurut yang pernah ku dengar, Ya betul, silakan. harus di Sumur Alantikeng. Nah, Sumur Alantikeng itu katanya ada di daerah Batu saja. Nah, jadi untuk dilantik itu Raja-Raja Luwu harus ke situ. Nah, kebetulan di dekat dari sumur itu ada yang namanya Ajuberu. Nah, itu katanya ada di daerah Batu atau Pancana. Ada kata Batu, ada yang bilang di Pancana. Nah, terus itu Ajuberu katanya dibuat untuk buat rumah dan obat-obatan. Jadi disitulah kenapa Batu disebut Batu, karena berasal dari kata Ajuberu. Ya, oke, benar. Jadi itu berasal dari kata Ajuberu. Teman-teman sudah lihat Ajuberu sebelumnya? Belum. Dan terus teman-teman meyakini bahwa nama baru itu dari Ajuberu atau masih ragu-ragu? Ya, jadi itu terkait sejarah saya juga, dan tentunya untuk mengetahui suatu pengetahuan perlu ada sumber yang jelas supaya bukan sekadar argumentasi subjektif teman-teman atau argumentasi pribadinya. Jadi tadi saya baca, sebelum kesini saya baca ada artikel saya dapat di Google, itu dosen IAIN Parepare dan juga dosen DDI Mangkoso, dia meneliti terkait kerajaan baru. Nah, di dalam artikelnya itu terdapat juga bagaimana sejarah penamaan baru. Yang seingat saya namanya itu ada Andi Hermannya. Nah, dia yang meneliti, dia yang turun ke lapangan untuk memperoleh data sehingga datanya itu terperoleh pengetahuan. Nah, jadi sama dengan teman-teman bahwa itu dari kata Ajuberu. Dari kata Ajuberu. Palette ke syukur dapat. Dena pita papan tulisnya. Oke. Oh ya, jadi nama kabupaten kita ini baru ya ternyata dari kata kayu atau aju, bahasa Bugisnya aju ya. Gitu. Karena di Baru itu hanya satu bahasa, hanya bahasa lokal kita Bugis. Kalau bahasa nasional ya bahasa Indonesia, bahasa internasional ya bahasa Inggris yang telah disepakati. Ajuberu ini tadi dimaparkan bahwa untuk pelantikan Raja-Raja Luwu itu mesti ke Baru dulu ya. Ya, untuk mencari air. Nah, itu air dewata. Kalau di artikel yang saya dapat itu hasil penelitiannya bahwa ada dari kerajaan Luwu dia ke Baru itu mencari, dia belum ke Baru, dia keliling ke setiap daerah, setiap provinsi untuk mencari air dewata. Nah, air dewata ini dianggap bahwa air ini air suci, air sakti. Nah, siapapun yang merawat air ini itu akan ada kesaktian. Nah, bisa timbul jiwa pemimpinnya, jiwa sejatinya, dan dapat memimpin rakyat aman dan tentram serta sejahtera. Begitu yang dipercayai. Sehingga orang-orang kerajaan Luwu ini mencari 7 keliling di mana letak air dewata ini. Itu. Nah, setelah mencari, ternyata dia ada di Kabupaten Baru, air dewata itu. Terus kenapa bukan kata dari air atau dari nama air itu untuk penamaan Kabupaten Baru? Nah, dia lebih tertarik bahwa di sekitar air dewata itu atau air suci, air sakti itu ada di sekitarnya banyak pohon beru.
banyak pohon beru. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman, kalau saya mau makan sebanyak ini ya saya tidak bisa habis sih, jadi diambil saja ke situ ke depannya. Oke, dia diambil ini yang 2 untuk ke situ dimakan juga toh. Ya silakan. Oke deh. Jadi sambil kita diskusi ya sambil makan-makan juga ya. Jadi santai saja. Oke. Kita lanjut. Ya. Dari mencari air dewata ini atau air yang agung menurut pesan dari Batara Guru. Jadi di Luwu itu ada yang namanya Batara Guru. Dia sebagai dia menasehati, dia sebagai, kalau sekarang itu kayak dia sebagai guru. Nah, guru ini mengatakan bahwa ada air suci itu harus kita temukan, harus dipelihara karena air ini sakti. Gitu. Air ini sakti, bisa memunculkan jiwa kepemimpinan kita, bisa memunculkan jiwa kepemimpinan yang dapat mensejahterakan rakyat. Itu konon begitu. Jadi di sekitar air itu ya banyak pohon beru. Nah, jadi sehingga awal mulanya pohon beru inilah yang diambil untuk nama kabupaten, yakni Kabupaten Beru. Ya, itu Kabupaten Beru. Oke, untuk penamaan nama baru sudah ditahu sedikit sejarahnya, itu dari pohon beru. Terus terkait penamaan dari Aju Beru maupun sejarah penemuan Aju Beru itu, apalagi terkait yang dipahami kebaruan kecuali nama? Apalagi? Ya, masih ada yang diingat-ingat? Ya. Baru dulu itu sebelum sistem pemerintahan atau sistem demokrasi yang dianut, itu dulu menggunakan sistem kerajaan. Nah, di kerajaan baru itu ada berapa? Iya. Kerajaan apa saja itu? Ya, kita mulai dari atas ya. Tanete, Batu, Sopeng Riaja, ya, Sopeng Riaja, dan Malusetasi. Oke. Ya. Jadi kenapa tadi ada saya dengar kenapa tidak ada nama Balusu yang masuk? Campur biasa. Suruh buka bakaran Kak. Iya. Jadi dulu gabung dengan Sopeng Riaja. ya Sopeng Riaja. Nah, jadi dulu itu juga ada 4 kerajaan, itu kerajaan Tanete, baru Sopeng Riaja, Malusetasi. Nah, kerajaan Malusetasi ini kerajaan Malusetasi ini itu di bawah naungan kerajaan Ajatapareng. Itu kerajaan Ajatapareng. Sopeng Riaja itu di bawah naungan dari kerajaan Sopeng. Nah, namanya pun dari kata Sopeng. Nah, Sopeng Riaja ini dia dulu terbagi menjadi Sopeng Riaja dan Balusu sebelum dimekarkan ya, gitu. Dibawa dari naungan kerajaan Sopeng, karena dulu di Sopeng Riaja dan Balusu itu adalah wilayah Sopeng, gitu. Terus Baru, kalau Baru ini dia kerajaan yang berdiri sendiri. Dia otonom.
Gitu. Tapi di artikel jurnal dari penelitian Nandi Herman tadi ini yang saya dapatkan bahwa di kerajaan baru ini dia tidak pernah mengangkat senjata melawan Belanda. Gitu. Jadi dia tidak pernah mengangkat senjata melawan Belanda, tetapi dia menjadi sekutu Belanda. Nah, sehingga di Sumpang Minangai itu dijadikan sebagai tempat administrasinya, kantor administrasinya Belanda. Karena letaknya yang strategis di tengah-tengah dari setiap daerah tempat pelintasan, nah di situ sebagai pusat kantor administrasi kolonial Belanda dulu. Gitu. Itu menurut penelitian di Herman. Jadi tidak pernah mengangkat senjata melawan Belanda. Di Tanete ini juga kerajaan yang ada yang dibawa dari kerajaan Goa kalau tidak salah. Tapi yang saya dapatkan di artikelnya di Herman itu bahwa di Baru itu tidak dibawa dari kerajaan Adiaksa. Kerajaan Adiaksa ini kerajaan yang besar di Sulawesi Selatan. Jadi ada 3 kerajaan yang besar, itu Goa, Bone, dan Luwu. Itu bukan dari naungan di situ. Tetapi kalau secara kependudukan itu yang pertama ada, jadi yang memberikan nama Baru ini adalah orang imigran. Imigran itu dia orang Luwu ke Baru gitu. Sehingga dia bertempat tinggal di Baru, mempunyai putri. Nah, putrinya ini dikawinkan atau dinikahkan dengan keturunan Raja Goa gitu. Sehingga disitulah mulai kerajaan yang ada di Baru itu juga cukup besar. Itu secara kependudukan. Oke, supaya saya tidak seperti radio, teman-teman apa lagi yang dipahami? Ya, jadi saya rekamnya supaya teman-teman bisa lihat kembali nanti, supaya bisa diingat. Karena kalau kita diskusi di sini mungkin saja 3 hari atau bahkan sampai di rumahnya dilupa lagi gitu. Jadi perlu ada perekaman atau ditulis supaya bisa diingat kembali ya gitu. Oke, terkait 4 kerajaan apalagi yang dipahami teman-teman? Ya, jadi itu harus diabadikan setiap pengetahuan. Kita harus belajar dari Choli Pujie. Jadi Choli Pujie ini seorang ratu. Jadi dia yang menulis kitab Ilagaligo. Dia menulis dengan tekun 20 tahun. 20 tahun menulis kitab Ilagaligo, ini kitab yang paling paling tebal yang ada. Itu dia 20 tahun. Bahkan bukan hanya menyalin, tapi dia bahkan dari kan lontera itu juga ada dari kayak daun-daun yang ditulis orang-orang dulu, itu dikumpulkan ditulis untuk dikitabkan dari juga beberapa yang berbicara itu. Jadi literasinya, kerjanya Choli Pujie ini sangat hebat. 20 tahun dia menulis terus, sehingga dia dikatakan juga sebagai perempuan yang hebat pada literasi. Oke teman-teman, ini kita baru bahas sejarah ya, belum bahas Baru yang sekarang dan yang akan datang. Ini baru sangat sedikit ini. Apalagi? Iya. Jadi nama Baru ini Ajuberu, ada juga penambahan dari MUI dan beberapa ulama ini mengatakan bahwa Baru ini juga ada di Al-Quran. Ya, ada di Al-Quran. Itu namanya Al-Baru. Al-Baru. Ya. Jadi baru itu di bahasanya
diproses menjadi baru. Sama dengan, jadi ada proses penamaan di situ. Kayak misalkan kursi. Maka kursi itu sebenarnya penyerapan bahasa dari bahasa Arab kata kursi. Nah, beberapa pun yang lainnya itu diserap menjadi kursi. Begitu pun dengan baru ini, itu diproses diserap menjadi baru. Nah, jadi sehingga baru ini juga ternyata ada di Al-Quran, al-baru. Al-baru ini artinya adalah, ada yang tahu artinya? Ya. Kalau di baru itu mayoritas Islamnya, bahkan saya dengar informasi itu 100% Islam. Saya dengar. Walaupun di sumber Wikipedia profil baru itu 98,9% itu agama Islam menurut Wikipedia profil baru. Nah, jadi al-baru ini artinya adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu good. Kalau good itu apa bahasa Indonesianya? Kalau mau ditranslatekan, baik. Ya baik ya itu. Jadi al-baru ini baik atau kebaikan. Al-baru ini itu adalah kebaikan. Oke, teman-teman ada? Saya lihat ada yang ngantuk. Jadi bagaimana caranya supaya tidak ngantuk? Ya, ya Mbak, silakan dulu dimakan-makan dulu supaya teman-teman bisa segar-segar ini. Ini baru sangat sedikit ya yang kita bahas. Oke ya, sambil makan-makan. Oke. Nah, di penamaan baru sudah sangat jelas ya dipahami oleh teman-teman. Jadi kalau ada diskusi, ada teman di luar dari Kabupaten Baru maupun dari Kabupaten Baru, apa sih kenapa menggunakan kata baru? Nah, itu sudah bisa dijawab ya, sudah bisa dipertanggungjawabkan sebagai orang-orang yang berkependudukan di Baru. Terus ada 4 kerajaan ini, 4 kerajaan besar di Baru. Di Tanete, di Baru, Sopendriaja dan Malusertasi. Ya, kalau Malusertasi itu yang saya baca di Wikipedia sumbernya Wikipedia profil Baru itu ada 2 lili kerajaan, itu Lili Nepo dan Lili Bojo. Kalau Sopendriaja itu Lili Sindo, Lili Kiru-Kiru dan Lili Ajakan. Tuh. Kalau Baru juga ada beberapa, Tanete juga. Jadi Tanete ini seperti sekarang itu dimekarkan menjadi 3, Tanete Rilau, Tanete Riaja, Pujananting. Baru tidak dimekarkan, Sopendriaja dimekarkan menjadi Sopendriaja dan Balusu. Dan Malusertasi juga tidak dimekarkan, Malusertasi. Oke, ini dari empat kerajaan ini, 4 kerajaan ini disimbolkan dengan 4 payung tertutup. Tahu di mana letak patung 4 payung tertutup? Iya, ditahu ya. Ya, itu kalau kita mau ke Baru itu di tengah ada 4 payung patung. Dia melambangkan 4 payung yang ditutup. Tentunya itu mempunyai filosofis. Yang dipahami teman-teman 4 payung tertutup ini filosofisnya apa? 4 kerajaan yang ada di Baru itu dilemburkan menjadi satu kabupaten. Ya, jadi 4 kerajaan ini dileburkan menjadi satu kabupaten, atau bisa juga dikatakan bahwa sistem kerajaan yang diberlakukan dulu itu sekarang itu tidak diberlakukan lagi. Yang diberlakukan lagi adalah sistem demokrasi. Jadi itu yang sekarang. Nah, kenapa payung?
Kenapa ndak seperti lu? Dia badik. Nah, kalau di Goa juga, kalau kita ke Hertasning itu mau ke Samata, perbatasannya dia juga ada badik di situ. Kenapa bukan badik? Kenapa mesti payung? Ya, mungkin kenapa? Silakan teman-teman, sudah dapatkan itu atau belum? Ya, sudah ya, dilupa. Jadi bagaimana direfresh kembali? Ya, diingat kembali. Dan juga payungnya itu warna emas ya. Nah, bukan warna hitam. Kalau Wak De itu suka warna-warna hitam. Merah hitam ya. Kayak kalau kita di Gapembar hijau hitam. Jadi ya hijau hitam. Nah, sudah ingat? Ya, itu perlu diabadikan ya, perlu diabadikan dalam bentuk tulis, rekaman maupun video. Jadi 4 payung tertutup ini itu menandakan bahwa raja-raja dulu di Kabupaten Baru kalau keluar dari kerajaan itu dipayungi. Itu dipayungi. Nah, dan payungnya itu berwarna emas. Warna emas. Jadi kalau raja mau keluar dari kerajaannya, mau kemana-mana dia selalu dipayungi. Raja-raja itu dipayungi. Nah kalau sekarang ya payung itu ditutup, bahwa tidak ada lagi sistem kerajaan. Tidak ada lagi kalau kemana-mana itu dipayungi. Gitu. Kalau pengetahuan teman-teman, bedanya sistem kerajaan dengan sistem demokrasi yang sekarang itu apa? Ada tidak pengetahuan dasarnya saja terkait itu? Mungkin kalau kerajaan kayak itu pemimpinnya dilihat dari garis keturunan. Iya betul. Kalau pemerintahan kayak demokrasi sekarang itu dipilih sama rakyat. Iya. Ya betul yang dikatakan oleh temannya, kerajaan dulu kalau mau memimpin itu harus dari garis keturunannya. Gitu. Kalau sekarang itu semua karena kita semua mempunyai jiwa kepemimpinan, semua mempunyai hak untuk memimpin atau mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin. Maupun itu darah hitam, darah merah, darah hijau gitu ya. Semua darah biru, semua bisa jadi pemimpin, semua bisa jadi bupati. Gitu. Dan dipilih secara langsung oleh rakyat gitu. Jadi kalau demokrasi itu yang kita pahami itu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, ya oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Tapi sekarang demokrasi kita bagaimana? Masih demokrasi yang dicita-citakan atau bagaimana teman-teman? Kalau terkhusus tidak usah nasional, terkhusus di Kabupaten Baru atau terkhusus di desanya masing-masing, apakah demokrasi ini berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan atau tidak? Ya, secara pemilihan itu kita dilibatkan untuk bagaimana menambah-nambah suara ya gitu, supaya bisa saya terpilih. Saya harus libatkan rakyat ini, saya harus berbaik dulu ke rakyat ini. Nah, tapi kalau dari segi kebijakan atau teman-teman dilibatkan tidak di desanya atau di kabupaten untuk suatu pengambilan keputusan program desa? Apa dilibatkan tidak secara keseluruhan? Sebenarnya itu secara tidak langsung kita dilibatkan dalam bentuk teman-teman memilih yang namanya DPR
Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi kalau ada DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyatnya, itu tidak sesuai dengan tugas utamanya. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada keresahan terkait fenomena masyarakat, ya sampaikan ke DPR. Maupun itu dalam bentuk dialog, audiens. Kalau audiens tidak tepat, ya bentuk parlemen jalanan, aksi, demo, ya bisa saja untuk menyampaikan aspirasi keresahan masyarakat ini. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut lagi, yang berkomentar silakan. Oke, payung tertutup. Nah, kalau di alun-alun itu ada patung ya Coli Pujie. Tadi saya sudah memaparkan patung Coli Pujie ini adalah seorang ratu dari, ada yang tahu asalnya? Ya, dari Tanete, tepatnya di Pancana ya. Gitu. Jadi dia perempuan yang hebat, perempuan yang berliterasi, menulis kitab Lagaligo. Informasi yang saya bacakan dari beberapa artikel kitab Lagaligo kita ini ada di Belanda, ada di Mesum Belanda. Nah, kenapa ada di sana? Karena pada masa penjajahan ada seorang peneliti. Jadi dia seorang peneliti, dia pergi meneliti. Oh, ternyata di Sulawesi Selatan ada ada sekitar papaseng melalui lontara-lontara ini, sehingga itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, ditulis dan diambil dari beberapa dari tulisan Coli Pujie, disatukan, itu ada dimesumkan dan menganggap bahwa ini adalah milik Belanda. Tapi secara karya ilmiah memang Belanda yang punya, tapi secara kebudayaan atau secara realitas kehidupan dari Lagaligo ini, kita masyarakat Sulawesi Selatan yang punya. Dari mana yang kata Lagaligo? Ya. Jadi yang saya dengar bahwa ini pertamanya dari Luwu juga, dari Saweri Gading. Jadi ada orang yang langsung turun dari langit, orang yang turun dari langit dianggap suci, sakti, memberikan beberapa nasihat-nasihat papaseng, maupun dari beberapa garis keturunan rajanya ada papaseng, itu yang dikumpulkan. Jadi yang informasi yang saya dapat itu dari Luwu Lagaligo ini, dari Gading. Oke, kita masuk ke Barru. Waktu. Nah, kalau berbicara tentang waktu berdirinya Barru, ada yang masih ingat, jadi Barru ini adalah tingkat 2 kabupaten, didirikannya tingkat 2, yaitu di tingkat 2 di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Barru. Ada yang masih ingat kapan terbentuknya ini Kabupaten Barru? Ada yang masih ingat atau tidak? Kalau tahunnya sedikit ini sudah dipelajari ya, sudah diperoleh sebelumnya, tapi dilupa kembali. Ya. November itu November. Ya, kalau November itu November ya. Nah, kalau Barru itu 20 Februari. Ya, 20 Februari 1960. Nah, kalau kita hitung itu sudah berapa tahun sekarang terbentuknya Barru ini?
60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 61 ya. 61 tahun terbentuknya baru. Oke, 20 Februari 1960. Dan sekarang itu ada beberapa kecamatan. Ini kita bahas secara ya wilayahnya ya atau geografisnya. Nah, itu ada 7 kecamatan. Kecamatan apa saja itu? Taneteri Laut, Taneteri Aja, Taneteri Batu, kelas Melusu, Sopeng Aja. Ya. Oke, dari 7 kecamatan ini ada berapa desa? Ada berapa desa, ada berapa kelurahan? 15, Ya. 15, Jadi desa itu ada 40, 40 desa di Kabupaten Baru. Kelurahan ada 14. Ya, jadi 54. Gitu. Jadi 40 desa, 14 kelurahan. Nah, semua di sini kalau kita di Kecamatan Sopendri aja, Kecamatan Sopendri aja ada berapa desa? Ada berapa? Teman-teman kan tinggal di Kecamatan Sopendri aja ada berapa desa? kau sebutnya sih doang lalu Keceke, Ada berapa? Ajakang, 5, Lucu ya kalau desa saja di kecamatannya tidak ditahu. 5 desa 2 kelurahan. Ada berapa? Yang berapa menit? Ya. Desanya 4. 5 desa, 5, Ya. Jadi 5 desa, 2 kelurahan. Desa apa saja itu? Kalau kita dari atas Jakang, Lawalu, Sido, Batu Putih, dan di atas Paceke. Dulunya itu Paceke, dia termasuk di desa Jakang. Jadi Paceke dulu itu dusun Paceke. Nah, tapi sekarang mekar sehingga dia membentuk juga desa Paceke yang terdiri dari 2 dusun. Itu dusun Paceke dan dusun Kading. Jadi ada 5 desa ya. Kalau kelurahan 2. ya ada 2, kelurahan Kiru-Kiru dan kelurahan Mangkoso. Nah, itu di kecamatan kita. Tadi saya baca kalau tidak salah di profil Wikipedia itu 2017, pada tahun 2017 jumlah penduduk kita itu ada 174 jiwa. 174.000 jiwa. Gitu. Bukan secara keseluruhan. Waktu pemilihan kemarin saya buka-buka jumlah penduduk, yang paling banyak jumlah penduduknya itu yang pertama ada di Baru, kedua ya Manusia Tasi, ketiga Taneteri Lau, keempat Taneteri Aja, keempat Balusu, kelima Taneteri Aja, keenam Sopendri Aja, ketujuh Pujananting. Itu jumlah penduduknya. Kalau di desa teman-teman, berapa jumlah penduduknya di desanya masing-masing? Berapa dusun, berapa RT, berapa jumlah penduduk, berapa jumlah kakak? Jadi bukan hanya Pak RT dan perangkat desa atau kepala desa yang tahu ya, teman-teman juga harus tahu itu. Sebagai pemuda mesti tahu itu.
Tempat beda guys. Kalau siapa rajakan di sini? Ya ada beberapa ya. Oh rajakan juga ya. Nah, berapa? Ajak kakak juga saya. Berapa dusun diajakkan? Bisa nggak dusun atau apa? Bukan. Dusun Taparan, dusun Rajakan, dusun Baru. Eh, 5 dusun Minangatoa. Jadi ada 5 4 ya. Aku sih disyukur kira-kira. Kecuali kalau mekar rajakan di ibu dusun Labawang. Kampung Baru. Ya, jadi ada 4 dusun. Ya, kalau di Kampung Baru ada Wirae, Calacu, Kampung bagian depan pasar. Itu dusun Kampung Baru. Dusun Latapareng di bagian pasar di belakang sampai di Latapareng. Itu dusun Latapareng. Jakang itu di sebelah ya kita lewat jembatan dulu di sebelah sungai. Ya, itu semua dari jembatan itu rumahnya Ipang yang pertama itu sampai Labawang itu dusun Jakang. Kalau dusun Minangatoa, kalau Calacu itu Kampung Baru ya. Ya, jadi Lacolu, Tuinge dengan Minangatoa. Nah, di bagian pesisirnya Desa Jakang itu di Minangatoa. Oke, kita bahas secara baru. Nah, di logo baru itu ada apa di lingkarannya itu ada gunung dan sungai. Jadi kita di baru ini diapit oleh pegunungan laut. Ya. Di baru itu kita diapit oleh pegunungan dan ya kelautan. Jadi kita ini di laut Kabupaten Baru pesisir kita itu terpanjang yang keberapa di selatan? Iya, pesisir kita di Kabupaten Baru itu terpanjang yang kedua. Itu. Kalau tidak salah yang pertama itu ada di Jenek Ponto. Kalau di Jenek Ponto itu dia memanfaatkan alam lautnya, dia memproduksi bahan dapur garam. Kalau kita lautnya apa yang diproduksi? Lebih konsumsi. Itu kalau kita lihat di Tanete itu ikan kering, ada itu di pinggir jalan raya itu ikan kering ya. Tuh. Jadi di Baru itu pesisirnya atau lautnya itu paling terpanjang kedua di sisi selatan. Tapi beberapa yang saya perhatikan kemarin, ada beberapa gambar yang diupload oleh teman-teman, khususnya di Sopendria aja, itu sangat tercemar lautnya. Banyak sekali plastiknya. Itu di Wirintasi, Burancie, Minangatoa. Ya, sepanjang pesisirnya itu banyak sampah plastik. Nah, itu menjadi PR ke depan pemuda-pemuda Sopendria aja khususnya ya. Pemuda-pemuda Sopendria aja apa yang harus dilakukan untuk atasi itu. Karena kenapa itu sangat mencemari ekosistem di laut. Dan kita ini juga mau tidak mau bergantung di laut. Hasil apa yang dikonsumsi itu dari laut. Jadi itu PR teman-teman ya, bagaimana mengatasi pencemaran di laut ini, sampah-sampah plastik, apa yang perlu dilakukan. Itu perlu dipikirkan program apa yang diusulkan ke DPR kita yang mewakili Sopendria aja atau desa kelurahan masing-masing untuk mengatasi sampah plastik di laut ini. Itu kita sudah masuk di materi baru yang sekarang. Gitu. Jadi baru yang sekarang itu banyak sampah plastiknya. Karena moto kita itu, ada yang tahu moto baru? Ya, hibrida. Apa itu hibrida? Ya, hijau, bersih, rindang, arsih. Nah, apakah hibrida ini sesuai dengan lingkungan yang ada di Kabupaten Baru? Tidak. Sesuai atau tidak? Tidak. Nah, kenapa tidak? Ya, banyak sampah plastik. Dan sampah masyarakat yang bagaimana itu sampah masyarakat? Ya, ini sedang viral ini.
kata sampah masyarakat ini. Ya, biasa iseng-iseng ya. Kau ini sebagai sampah masyarakat saja. Sebenarnya sampah masyarakat yang bagaimana? Ya, yang meresahkan atau tidak berguna sama sekali. Bagus jika kalau tidak berguna sama sekali daripada meresahkan. Jadi beban. Ya, dan tentunya kadar-kadar G3 Pembar tidak begitu ya. Kadar-kadar G Pembar itu mempunyai skill, mempunyai keterampilan, mempunyai ide, mempunyai action atau tindakan untuk memajukan daerah. Nah, jadi hibrida ini teman-teman tadi sepakat bahwa itu belum sesuai dengan motonya. Karena banyaknya sampah plastik. Bukan hanya itu, kalau kita amati di wilayah kita, karena G Pembar Sopendri aja, itu banyak berserakan sampah. Bahkan di desa Jakang ataupun di desa lain, tapi yang saya amati desa Jakang itu membuang di sungai sampahnya. Mangkosa juga Kak. Ya, Mangkosa juga ya. Ya, itu banyak sampah yang dibuang di sungai atau di pinggir jalan, disimpan saja di situ. Itu menjadi PR lagi teman-teman pemuda. Kenapa PR teman-teman pemuda? Karena teman-teman pemuda lah yang sebagai generasi ke depan, sebagai yang akan melanjutkan tongkat perjuangan maupun di pemerintah dan lain-lainnya, di kepala desa kah, sekretaris desa, kepala dusun, DPR, bupati. Nah, itu teman-teman lah. Jadi itu walaupun bukan teman-teman tapi ada ide yang bisa disalurkan. Jadi bagaimana kira-kira mengatasi sampah yang dibuang di sungai itu? Ya, ini berbicara sampah lagi ya. Karena baru ini katanya hijau bersih. Dari kata bersih ini jadi perlu dibersihkan sampah-sampah ini. Sampah masyarakat juga. Kalau sampah masyarakat bagaimana itu cara membersihkannya? Apa? Ditenggelamkan ya. Ya. Kalau saya jangan ditenggelamkan ya. Dilatihlah skillnya dalam bentuk kajian-kajian seperti ini. Jadi kalau teman-teman tidak mau jadi sampah masyarakat ya, bagaimana muncul kesadaran pentingnya pengetahuan, kesadaran pentingnya akan kajian supaya bisa berguna, bermanfaat khususnya di daerah. Walaupun saya juga belum merasa berguna di daerah. Tapi yang jelasnya bisalah apa yang kita perbuat gitu dalam bentuk karya. Kalau sejarah apakah masih ada yang saya lupa? Tapi teman-teman ingat terkait nama, oke. Waktu terbentuknya, sejarah dari kerajaan, apalagi ya? Ya, kalau mau tahu nama-nama bupati dari Kapten Lanaka sampai sekarang Insinyur Haji Suhardi Saleh, itu buka saja di Google-nya profil baru Wikipedia. Nah, kalau teman-teman buka profil baru Wikipedia, teman-teman ketik di situ linknya Wikipedia baru. Di situ akan muncul dibahas lambang baru, moto baru, bahasa baru. Nah, dibawa sekali itu ada sejarah baru, pemerintahan baru, geografi baru. Itu ada di situ. Nah, kalau mau lagi perkaya terkait sejarah kerajaan, nah, buka di situ artikel jurnalnya. Kalau saya masih ingat, kalau saya enggak salah ingat, itu artikelnya di Herman. Di situ tuh ada hasil penelitiannya. Dia dosen IAIN dan juga dosen DDI Mangkoso. Itu lengkap di situ dibahas terkait sejarah kerajaan baru. Teman-teman, terkait baru yang dulu masih ada yang mau ditanyakan? Ya, makan dulu lah, sambil kita bahas lagi. Ini ambil juga mulainya sebagian. Dek, ambil mulainya ke sana. Ini nih. Tidak keseluruhan, sebagian toh.
Ya, sebagian apa lo tahu kasih yang ada syukur si bawa kak. Ambil sebagian nih. Sini mi. Nih. Atau saya bawakan ke situ. Nani Ya. Ala teh agak dana tuh masih pak kalau dana. Ala lamui dia lepur itu ay. Ladana. Nang kajaknya hampa juga dia ladana. Pada tahun ini baru tuh hampa aku dia agak pembar. Iya. kembar Jadi gak pembar juga itu kalau mau keluar itu juga diajarkan teknik lobby, bagaimana melobi orang tuanya supaya yakin supaya bisa dipercayai keluar untuk warga pembar gitu toh. Jadi bagaimana metode yang dipakai teman-teman atau cara teman-teman untuk meyakinkan orang tua bahwa warga pembar ini baik, warga pembar ini membuat kita cerdas, membuat kita terampil, bisa berkarya dan bisa memimpin seperti Sinjur Haji Suarti Saleh. Karena dulu itu Pak Bupati yang kalau pada saat sambutan dia selalu sampaikan dia juga pernah di kader di Gapembar. Dia bahkan dia kader di Balusu. Nah, kalau istrinya yang DPR RI Ibu Dokter dia kader di Sopendri aja dan di sambutannya di Gapembar lah dipertemukan gitu. Jadi jadikanlah wadah Gapembar ini bagaimana teman-teman mengupgrade dirinya lah untuk ke depan. Karena tantangan zaman ke depan itu sangat ketat dan itu teman-teman akan terseleksi bagaimana bisa sukses ya dari skill teman-teman. Dan untuk mengembangkan skill tentunya yang pertama adalah bagaimana terbentuk pola pikirnya. Itu pola mindset berpikir kita harus diubah. Yang dulunya merasa bosan, tidak suka kajian, hanya menganggap membuang-buang waktu, tapi harus diubah mindset berpikirnya. Kajian ini harus selalu kita adakan. Baca buku ini harus kita selalu baca setiap pagi, siang, malam. Dan teman-teman akan rasakan kebermanfaatannya itu ke depan. Iya. Itu baru sekarang juga itu kita lebih ke pembahasan sedikit menguras banyak pikiran. Jadi baru itu sekarang kita lihat secara pembangunan rel kereta api baru itu terlewati relnya itu juga ada di Kabupaten Baru dan juga kalau kita ke Baru itu ada menuju ke pelabuhan. Jadi secara sumber daya alam Baru itu sangat kaya. Jadi apit oleh pegunungan, laut dan daratan. Gitu. Nah, tinggal teman-teman bagaimana melihat kekayaan alam kita ini dapat dikelola dengan baik, dapat dikelola dan pengelolaan itu jangan sampai mencemari lingkungan. Gitu. Di Baru ini karena alhamdulillah saya juga bergerak di wartawan di Baru Pos 2 tahun lebih, ada beberapa informasi yang saya peroleh. Di Baru sudah tanda tangan MOU kawasan industri, sudah tanda tangan MOU peningkatan investor. Nah, teman-teman berpikir apa sih pengaruhnya tanda tangan MOU kawasan industri ini? Apa sih pengaruhnya tanda tangan peningkatan investor di Baru ini untuk saya? Gitu. Ini sangat berpengaruh secara teman-teman tidak sadar. Kita melihat Baru sekarang. Secara kawasan industri
baru menjadi kawasan industri, akan ada beberapa sekarang perusahaan yang ada di Baru, dan akan beberapa juga perusahaan yang akan mendirikan di Baru gitu. Dan yang teman-teman ketahui sekarang, perusahaan yang ada di Kabupaten Baru perusahaan apa saja? Ya, PLTU yang ada di Desa Lampoko, Bawah Salo, Dusun Bawah Salo. Apalagi di PLTU, saya bahas sedikit, Dusun Lampoko itu 50 kali 2 ya watt gitu. Dan sekarang pembangunan 1 kali 100. Nah, sehingga ada itu corobongnya baru satu yang berfungsi toh. Corobong yang paling tinggi itu belum berfungsi, sementara pembangunan otomatis kalau berfungsi juga 1 kali 100 ini, corobong yang besar itu berfungsi, dampak lingkungannya pun bertambah, dan tentunya perekrutan pekerjanya pun bertambah. Jadi salah satu keuntungannya perekrutan pekerja, bisa direkrut bekerja. Salah satu juga dampak lingkungan kerugiannya ya pasti tercemari lah gitu. Terus dari PLTU apa lagi? Bomar, Ya, Bomar letaknya ada di Temirang, Benur ya, di sekolah Temirang. Sama jadi. Tapi PT Bomar. ya, Bomar, ada juga ya, kalau di Malusatasi juga ada ya. Bomar. Ya, di Malusatasi juga ada. Itu perusahaan juga yang letaknya itu di pesisir. Jadi yang perlu dijaga di situ adalah reklamasinya. Tahu apa itu reklamasi? Nimbunan, Ya, bagaimana penimbunan laut ditimbungi, bagaimana pohon-pohon mangrove ini ditebang, dihilangkan. Tapi teman-teman berpikir, apa sih gunanya? Kalau reklamasi ya reklamasi aja, rumah saya ada diajarkan kok. Kalau mau hilangkan mangrove, hilangkan saja. Saya tidak tinggal di laut. Nah, tapi itu sangat berdampak bagi alam, teman-teman. Itu. Dampaknya apa ya? Daratan kita akan laut kita itu ya, apa istilahnya itu, abrasi ke istilahnya itu. iya, pengikisan tanah. Ya, jadi mangrove juga ini kalau dihilangkan itu juga merugikan bagi kehidupan makhluk hidup di laut. Dan juga mangrove ini berfungsi untuk ketahanan daratan. Kalau tidak ada mangrove ya mungkin saja daratan kita ini akan terkikis. Kalau terkikis sampai ke jalan raya ya itu akan longsor begitu. Perusahaan apa lagi yang ditahu yang sudah berdiri sekarang? Ya, di Baru masa sekarang juga itu masih ada sejam. Jadi juga ada PLTU, Bomar, Benur, ada Masetasi, Lampoko, Temireng, ada Bosowa yang di Cempa ya, ada PT Kons yang sekarang masih mengurus izin IMB-nya dengan AMDAL-nya, kalau tidak salah informasi. Nah, dan juga setelah penandatangan kawasan industri, ada perusahaan yang masuk itu perusahaan pengelolaan limbah B3, namanya itu PT Mitra Hijau. Jadi ini perusahaan besar, dia mengelola limbah rumah sakit. Itu dia pengelolaan limbah rumah sakit. Itu tepatnya nanti ada di Garongkong. Nah, PT Kons juga sementara mengurus perizinannya. Dan saya juga lihat di media, di berita juga akan ada perusahaan pembangkit listrik yang akan ditempatkan di Planetaria aja Lapak Lona. Itu menjadi PR teman-teman ke depan. Bagaimana mengawal dampak lingkungannya? Apakah teman-teman mau bergerak di pengawalan lingkungan? Apakah teman-teman mau bergerak di buruhnya, pengawalan buruh?
hak-hak buruh, bagaimana pekerja lokal bisa bekerja, atau mau mengawal CSR-nya. Tahu apa itu CSR-nya? Mengawal tanggung jawab ke sosial masyarakat lokalnya. Itu ada anggarannya, teman-teman. Jadi semua perusahaan itu ada CSR-nya, ada anggarannya untuk masyarakat sekitar. Yaitu, apakah teman-teman mau mengawal di lingkungannya, mau mengawal di kebijakannya, mau mengawal di buruhnya, atau mengawal di CSR-nya. Tidak apa-apa. Sekarang saya dengan teman-teman di Desa Jakan juga mengawal CSR PLTU. Nah, bagaimana CSR PLTU ini bisa tepat sasaran, bermanfaat. Dan CSR perusahaan ini ada bantuan biaya pendidikan, ada bantuan usaha. Kalau teman-teman usaha tidak punya modal, itu diberikan. Tinggal bagaimana pengawalannya, bagaimana meyakinkan pihak perusahaan bahwa kita ini terdampak loh, dampak lingkungannya. Kita ini di masyarakat sekitar harus diperhatikan masyarakatnya, maupun di bidang pendidikan, kesehatan, usaha, itu semua ada CSR-nya. Kalau lingkungannya, lihat dampak lingkungannya perusahaan, apakah di airnya, di laut, sungai, apakah tanahnya itu tanah tumbuhan-tumbuhan di situ apakah bisa tumbuh, mangrove-nya apakah bisa tumbuh, yang dulu tumbuh subur sekarang misalkan tidak tumbuh subur. Di udaranya, apakah ada pencemaran udara kita hisap sehingga asma, ada airnya kita gatal-gatal. Nah, itu teman-teman harus kawal di lingkungannya itu. Begitupun dengan pekerjanya. Kalau teman-teman mau bekerja di perusahaan, dapat gaji besar, bisa menikah, punya keturunan, ada gaji per bulan dari perusahaan, ya tugas teman-teman bagaimana meningkatkan skillnya, meningkatkan memperbanyak jaringan kolaborasinya. Jadi kalau saya secara pribadi ada dua, bagaimana teman-teman mempunyai skill, keterampilan untuk bekerja, bagaimana mempunyai jaringan. Karena biasanya kalau informasi-informasi pekerjaan itu ya kita dapatkan dari temannya, kita dapatkan dari kerabat, informasi pekerjaan. Dan kalau teman-teman punya juga informasi pekerjaan, ada lowongan, tapi kalau teman-teman tidak punya skill, tidak punya kemampuan, gitu. Jadi tantangan Liga Pembar Sopendri aja, tadi saya bertanya kepada Rifki, apa sih Rifki ya? Rifki. Ya, Rifki. Saya bertanya ke Rifki, apa sih program selanjutnya ini Liga Pembar Komisariat 3 Sopendri aja? Gitu, saya bertanya tadi. Kenapa saya bertanya begitu? Saya ingin sampaikan bahwa supaya Gapembar ini juga bermanfaat untuk ke depan, teman-teman buat program lah yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, program yang meningkatkan skill teman-teman supaya itu bermanfaat. Kayak misalkan di perusahaan butuh di bagian komputer, nah teman-teman buka pelatihan komputer, pelatihan kursus komputer. Sekarang perkembangan zaman bisa pemasaran bagian editor. Nah teman-teman buatlah pelatihan edit, bisa buat undangannya bisa menghasilkan uang, ya buat pelatihan itu. Nah, teman-teman juga bisa buat pelatihan alat berat. Nah, kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan dinas terkait, dinas ketenagakerjaan ya, atau untuk supaya bisa menghasilkan karya teman-teman, ada produk teman-teman ya, buat pelatihan membuat produk, dan apabila produknya sudah ada ya ini bisa dipasarkan, dijual. Kemarin teman-teman di Desa Jakang itu sudah baru sampai di pelatihan pembuatannya, pemasarannya belum. Kemarin buat pelatihan pupuk alami, membuat pupuk secara alami, membuat pelatihan membuat madu buah itu sudah ada, tapi secara pemasarannya belum sampai ke sana. Jadi teman-teman begitulah di Gapembar lah. Buatlah pelatihan program yang bermanfaat lah. Bagaimana bisa membuat program pelatihan desain, pelatihan komputer. Itu hanya contoh ya, banyak program yang bermanfaat lainnya.
Itu teman-teman, di Baru sekarang itu kawasan industri dan peningkatan investor, tantangan kita ke depan, alam lingkungan kita ini yang perlu kita jaga. Karena kenapa? Kalau teman-teman mau panjang umurnya ya jaga lingkungannya. Kalau lingkungannya tidak dijaga, itu dapat mematikan atau memusnahkan kawan-kawan semua dalam bentuk bencana, gitu toh. Otomatis kalau perusahaan ya pasti adalah pencemaran lingkungannya. Cuma yang dipelajari itu ada pencemaran lingkungan yang bisa diatasi, bisa ditanggulangi. Ada pencemaran lingkungan yang bisa diberikan solusi, dan juga bahkan ada pencemaran lingkungan yang sangat berdampak di kesehatan masyarakat gitu. Dan lain-lainnya. Ada skala-skalanya, ada pencemaran ini sudah zona ini zona biru, oh masih baik-baik, zona merah, oh sudah was-was, zona hitam, harus ditutup ini perusahaan karena dampaknya bagi kesehatan maupun lingkungan. Nah, itu tantangan di Baru sekarang teman-teman. Kalau teman-teman hanya diam melihat kawasan industri, tidak mau berkompetisi, ya kita percaya teman-teman hanya jadi penonton saja ke depan. Tenaga kerja akan diambil dari luar, dari Kabupaten Baru, bahkan parahnya luar dari Sulawesi atau orang-orang Jawa. Bahkan makin parahnya isu nasional yang beredar sekarang dari Cina gitu. Jadi kalau teman-teman tidak persiapkan itu, ya banyak perusahaan yang di Kabupaten Baru, nantinya teman-teman juga jadi penonton saja gitu. Nah, supaya tidak seperti radio di sini atau televisi ya, teman-teman bagaimana tinggal di Baru ini, apa yang diperoleh kira-kira? Kesengsaraan. Ya hanya tinggal bermukim tok saja kalau pengetahuan. Jadi itu sumber daya alam kita sangat baik, sehingga banyak investor yang melirik, banyak investor yang membuat perusahaan. Tapi itu yang perlu diingat, SDM, sumber daya manusianya juga perlu di-upgrade. Apalagi ya terkait Baru? Oke, kalau begitu supaya teman-teman ada timbal baliknya lah, saya tidak seperti lepis di sini. Di desanya masing-masing, kalau di Kabupaten Baru itu ada 80%, saya pernah baca 80% profesinya petani gitu. Walaupun masih ada beberapa petani kita yang tidak sejahtera, karena menurut teman-teman aktivis di Makassar, kenapa petani kita tidak sejahtera? Karena ada dua. Pertama karena itu terkait lahan, ada tuan tanah, ada pekerja lahan, dan juga upah petani, upah harga beras yang selalu anjlok menurun. Baru-baru ini saya dengar juga di berita, harga beras di Baru itu menurun, anjlok. Dan juga itu tidak terwujudnya reforma agraria sejati. Tadi malam saya baca beritanya, itu ada dibilang Tora, Pak Bupati ingin menerapkan ini reforma agraria. Walaupun kita masih kaji apakah reforma agraria ini sesuai dengan yang kita inginkan sejatinya atau tidak gitu. Reforma agraria ini ternyata bagaimana untuk penyesuaian pemilik lahan ini. Itu sebenarnya kalau reforma agraria sejatinya yang dipahami oleh teman-teman aktivis di Makassar, saya belajar karena bukan aktivis juga. Jadi itu bagaimana ada lahan itu tidak didominasi oleh hanya satu keluarga saja. Ada lahan yang didominasi, dia mempunyai sangat banyak lahan. Sedangkan ada juga keluarga yang hanya sedikit lahannya gitu.
Jadi bagaimana bisa ini ada pemerataan gitu. Nah, itu adalah 80% profesi kita di Baru itu petani. Nah, di desanya masing-masing, di desa Jakang ada berapa orang tadi? Saya angkat tangan. 1, 2, 3, Wadah, Syukur, ya 5. Nah, kalau di desa Jakang sumber daya alam kita apa? Yang ya kan sumber daya kita ada pegunungan, kelautan, laut, potensi sumber daya alam yang profesi untuk pengelolaan sumber daya alam ini apa saja? Misalkan kan kalau saya di Minang atau di Twingnya itu padi, semangka gitu. Kalau di wilayah teman-teman apa saja itu? Ya mulai dari sini dulu nih, apa kalau di wilayah Dusun Kampung Baru di Calacu, apa di situ potensi alamnya? Itu harus teman-teman pemuda tidak boleh tutup mata, tidak boleh tutup telinga, harus tahu itu. Yang potensi sumber daya alam yang bisa bisa diproses sehingga menghasilkan produk dan itu bisa bernilai ekonomis. Jadi teman-teman ya harus tahu potensi sumber daya alam apa yang bagus dikelola di lingkungan sekitar kita. Teman-teman pemuda harus tahu itu. Kalau teman-teman pemuda tidak tahu itu, kalau teman-teman pemuda tidak tahu itu, yakin dan percaya orang lain yang akan mengelola sumber daya alam teman-teman. Investor dari luar yang akan mengelola sumber daya alam kita. Karena kenapa teman-teman tidak tahu potensi sumber daya alamnya? Teman-teman tidak tahu mau diapakan sumber daya alam ini. Sehingga ya orang-orang investor dari luar yang punya modal besar yang ambil alih. Nah, kalau di wilayahnya Andi Lola ya, apa di situ? Calacu sumber daya potensinya? Petani? Ada. Ya, petani itu apa yang ditanam? Melon, semangka, sama itu ya, lauk, labu, tahu. Pada bui. Apa lagi? Ya, dipikir apa lagi yang bisa dikelola. Sempat ada tambang emas di Calacu, tidak ditahu. Lombok, sama kelapa. Ya, kelapa juga banyak. Nggak tuh bang, pakai apa bro? Kalau itu ditanam, dikelola dengan baik, dijual itu menghasilkan uang. Udang. Ya, udang. Tiram tidak termasuk Ikan. tiram. Tiram juga. Nah, baru aja tahu. Bahkan saya pernah ke Calacu makan tiram. Bisa cuma di Nah, oke, sudah tahu ya. Apa lagi kira-kira? apa lagi kira-kira? Sudah. Nah, itu bisa ya ini. Mancing di empang. Iya. Iya, jadi tempat wisata mancing. Ya, oke, itu di bidang potensi produk konsumsinya ya. Kalau wisatanya di desa Jakang apa? Itu desa Paceke ya. Karena Potensi wisata di desa Jakang. Perkajoe. Ya, Parkajoe. Apa lagi? Kanji bukan. Ya, sunsetnya Calacu. Yang paling besar. Apa lagi? Stasiun kereta Oh, api. dia dulu Stasiun kereta api. Ada orang. dibukannya Kak. Di desa kereta api. Waktu saya SMP, saya pernah ke Bebbae. Ada air panas juga di sana. Di Bebbae. Bulu Congkie ke sana, ke atas. Masih daerah Onrono cago orang udah congki. Itu desa Paceke. Ya, itu desa Jakang. Astaga. Terus kenapa desa Jakang tidak ada potensi wisata? Tadi teman-teman bahwa ada sunset di Calacu. Ada
perkajoe diajakan. Apa Ad- kayak tepok. ada air panas di bae. Terus kenapa tidak dulu saya masih ingat waktu saya SD di Perkajo itu banyak orang yang berkunjung, banyak sekali. Bahkan lulusan sekolah, mahasiswa banyak yang ke Perkajo berwisata. Tapi pertanyaannya kenapa sekarang sudah tidak ada? Anu tidak boleh nih orang datang-datang berwisata merusak saja di situ. Nah, kalau Jadi saya sampah saja. bukan mengusirnya, tapi tidak ada pelestarian, tidak ada ketertarikan orang untuk datang. Dan tidak ada pengeluaran. Nah, jadi saya dengan teman-teman berpikir, wah, kalau diajakkan dibuatkan kayak manjat tebing, kan ada itu tebing ke atas, dibuatkan manjat tebing, itu bisa bernilai ekonomi satu orang yang berolahraga manjat tebing ya bisa misalkan 50.000 sampai 100. Di Perkajo juga bisa kayak itu yang kalau peran-peran tembak itu apa istilahnya itu, nah, bisa dibuatkan begitu. Kamu cai pun anu kak. Ya. Agak bundaan gitu. Anunya jagaan. Ya, itu PR teman-teman di Desa Jaka ya. Ada beberapa potensi sumber daya alam, potensi wisatanya, produksi alamnya, bertanam. Nah, kalau dia yang tinggal di Kelurahan Kiru-Kiru siapa? Yang tinggal di Kelurahan Kiru-Kiru ada? Tidak ada ya? Kelurahan Mangkoso siapa? Satu orang. Kalau Kelurahan Mangkoso potensi sumber daya alamnya apa? Naga kota kan itu kota. Iya, iya. Kalau Wirintasi Borancie masuk Kelurahan Mangkoso atau tidak? Teman-teman, kalau tinggal di wilayah ya pemetaan wilayahnya juga harus ditahu dong. Bagaimana caranya mau jadi kepala desa kalau pemetaan wilayahnya tidak ditahu? Oke, apa potensi di Mangkoso? Kalau yang diproduksi bertanam tanaman apa saja yang dihasilkan di Mangkoso? Ada tuh sawah bagian sana di dalam. Aku tadi pada tadi itu mangkos Kotanya itu mah kosero. Orang datang-datang. Datang dari mana? Ikan datang politika. Dari lain. Juga lagi. Kalau wisata aja di Kelurahan Mangkoso ada tidak? Mana sana mah koso ya. Kalau wisatanya apa di Mangkoso? Diminta kalau kering makanya. Sebenarnya ada potensi di Sopen saja sangat besar, cuma kita belum menemukan. Nah, kayak teman-teman kemarin saya hadir rapatnya tuh si Pulung, itu dia menjemput bagaimana program UMKM membuat tempat ngumpul kayak di alun-alun itu kayak di titik temu dia. Nah, dia mau buat juga di Tosipulung. Nah, itu bagus program UMKM, dia memanfaatkan potensi lahan pasar, ruko pasar yang tidak difungsikan. Itu bagus. Nah, di Mangkoso, di Kelurahan Mangkoso juga dulu saya waktu SD sering mandi di sungainya karena bersih. Mangkoso kan? Mangkoso? Iya, sebelumnya sih kan lebat ya. di Kiru-Kiru kan sekarang gitu. Yang di dalam. Lagi sengaja. Oke, kita ke Lewalu. Di sini siapa orang Lewalu? Nah, potensi di Lewalu wisata dengan alam banyak ya di Lewalu. Dermaga dulu kita bebas ke situ masuk ya. Sekarang sudah dilarang masuk di situ yang dermaga 1. Kenapa kira-kira? Perusahaan ya? Di situ perusahaan apa? Apa namanya? Doang.
Terus di dermaga kenapa jarang lagi yang berwisata ke situ? Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh teman-teman pemuda di sana. Kalau produksi konsumsinya apa saja? Ya. Ya, padi, jagung. Banyak nih. Orang saya lihat di situ manfaatkan laut buat keramba, manfaatkan laut cari ikan, mancing. Wisata mancing. Ya bisa taman. Saya sering waktu corona kan dilarang keluar, bahkan keluar desa pun semua desa menutup pembatasannya itu. Ada pembatasannya tuh, ada portalnya. Nah, waktu itu saya sering pergi mancing. Itu biasa pasnya ada corona. Oke, kalau di Batu Putih apa di situ wisatanya, potensi alamnya? Cukup. Yang dari Batu Putih siapa? Ada dari Batu Putih? Dari Kelurahan Kiru-Kiru, Sido, Desa Sido. Oh ya, Desa Sido apa potensinya di sana? Balik. Balik apa? Ya ya. Di Paceke banyak wisatanya juga ya. Wisatanya juga bagus. Enggak ada kereta api. Akhirnya itu tiap sore situ ada foto. Oh, di atas stasiun. Nanggap Paris gitu. Oke, itu di alamnya ya. Itu di alamnya. Kalau kebijakan politiknya, kalau di Desa Jakang kebijakan politik apa yang ditahu program-programnya? Stasiun. Ya, sejakan itu Pak anunya Kebijakan apa desa? Desa. Apanya? ada nih Pak iya. Oh, kebijakannya. Jadi sungguh miris ya. Kita sebagai pemuda tidak tahu program desa kita. Bagaimana mau terlibat di pembangunan desa kalau program desa saja tidak ditahu? Itu mana sosialisasi tentang programnya? Hah? Pendataan keluarga itu Ya, pendataan. Untuk apa kira-kira itu pendataan? supaya itu pemerataan pembangunan yang ada di desa. Kalian lihat juga potensi Juga pembangunan ini jadi stuntingnya anak-anak remaja di Jakarta. Ya ya. Kita juga program desa. kita ini kan desa. Nah, kalau programnya di desa teman-teman yang berpihak dengan pemuda apa saja? Pembangunan WC. Pembangunan WC itu bermanfaat untuk pemuda atau tidak? Maksudnya program untuk pemuda apakah dalam bentuk pelatihan, apakah dalam bentuk Bantuan dana. bantuan usaha? Ya itu teman-teman harus ditahu. Kalau teman-teman tidak tahu itu miris kita. Teman-teman, di desa itu anggarannya sangat banyak. Miliaran. Nah, di miliaran itu bukan hanya untuk pribadi, miliaran itu untuk masyarakat desa. Anggarannya masyarakat desa itu melalui program bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, untuk mensejahterakan masyarakat ada beberapa program yang diusung melalui Musrembang. Gitu. Khusus pemuda, apa kira-kira yang menjadi problem keresahan kita sebagai pemuda? Teman-teman tahu tidak masalah pemuda? Gampang banget Pak Bupati di lapangan. Ya lapangan dalam bentuk olahraga itu kayak diajak, khususnya diajakkan tidak ada lapangan. Gampang banget Pak Bupati di. Ya itu juga harus diperhatikan lapangan. Harus di Itu mau tahan. ya ya.
Ya bolehlah diskusi-diskusi begitu. Yaitu bagaimana kesadaran teman-teman muncul, kesadaran untuk berusaha, kesadaran untuk mengelola alam, kesadaran untuk terlibat di kebijakan politik di desa. Kalau di musrembang ya teman-teman hadir, usulkan bahwa ini yang dibutuhkan pemuda. Oke, masih ada 30 menit. Saya beri waktu teman-teman 5 menit untuk memaparkan masalah di wilayahnya masing-masing. Dia ada tempat wisata. Masalahnya ya? Ya itu tidak ada tempat wisata. Dan masalah kita sebagai pemuda apa kira-kira? Lapangan bola. Ya, silakan dipikir, saya beri waktu 5 menit. Itu ada loh. Lapangan basket. Ibu. Oh sama Kita kan lapangan betul-betul. bola sama lapangan basket. Iya, enggak sama tuh. Kenapa Pak anu nih hasilnya satu anu nih? Itu di bidang olahraga ya. Kalau di bidang ekonomi, ini yang penting. Kita tidak bisa ke Madelo kalau tidak beli bensin. Bensin itu pakai uang. Bagaimana cara pemuda bisa menghasil mandiri secara ekonomi? Apa yang perlu dilakukan? Ya, teman-teman juga harus berpikir ke depannya itu apa skill keterampilan apa yang bisa saya pakai untuk bisa menghasilkan nilai ekonomis, bisa mandiri. Itu yang harus dipikir. Kalau teman-teman ayo, dep aja gak ada skillku ya sampai masyarakat mak gak apa. Jadi teman-teman semua seseorang itu ada keterampilannya, ada skillnya, karena kita memang diciptakan untuk sebagai manusia ya sama, tinggal bagaimana teman-teman menggali potensinya masing-masing. Membuat karya yang berguna. Kayak ini motivasi ya teman-teman, jangan dianggap sombong. Misalkan saya suka menulis berita, nah, oh saya bisa terlibat di media ini, ya, saya terlibat di media. Kalau ada saya beritakan ada sponsor-sponsor ya biasa bernilai ekonomis juga. Oh saya punya skill ini untuk mengajar atau mendidik. Nah, oh saya kerja di bimbel, bimbingan belajar, menjadi tentor atau guru gitu. Dan dulunya sama dengan teman-teman waktu SMA, sama sekali saya tidak berani berbicara di depan umum gitu. Tapi itu harus dilatih potensi teman-teman supaya bisa bermanfaat, bisa berguna potensinya. Setiap seseorang itu pasti mempunyai potensinya masing-masing. Iya pasti ada. Cuma teman-teman belum menemukan. Ya itu hanya dalam bentuk bagaimana teman-teman bisa berpikir ya, bisa sadar bahwa kita juga harus terlibat dalam kemandirian, bisa mandiri secara ekonomis. Oke, kebaruan sejarah. Teman-teman juga sudah tahu kalau mau tahu nama-nama bupati ya buka saja itu di Google, sudah canggih sekarang. Ada yang tahu masuknya siapa yang dari mana masuknya Islam di Baru, siapa yang pertama menerima Islam di Baru? Kan sekarang teman-teman di sini Islam semua ya, dan mayoritas kita bahkan hampir seluruh itu beragama Islam. Terkait sejarahnya, apalagi sekarang itu sedang dipublis bahwa Baru ini adalah kota santri. Ya, tapi kota santri yang diperoleh bukan teman-teman ya sabar, berdiam diri,
kalau ada kejadian ya tidak mau bicara, pokoknya sabar saja. Nah, sabar itu teman-teman bukan sabar bahwa kita hanya berdiam diri, tapi bagaimana teman-teman sabar dalam melakukan tindakan. Jadi selalu harus action, selalu harus bertindak. Nah, kalau gagal ya bertindak lagi, coba lagi gitu. Baru itu masuknya Islam di Baru itu waktu saya baca artikel jurnal itu kerajaan Goa pada masa kerajaan Goa ini dia mempunyai visi untuk menyebarkan Islam. Pada saat itu dia masuk di Baru. Islam ini diterima oleh raja ke-12, namanya kalau saya tidak salah ingat itu namanya Raja Matinroe Riadojangeng. Ya itu ada namanya, saya lupa nama depannya tapi ada Matinroe Riadojangeng. Nah itu yang pertama, dia raja ke-12 di Baru, dia pertama menerima ajaran Islam dari kerajaan Goa gitu. Itu. Apalagi teman-teman? Oke. Supaya ada umpan balik, masih ada sekitar 20 menit. Silakan saya kembalikan ke moderator, syukur. Apakah ada yang mau direfresh, mau disampaikan terkait pengetahuan kebaruan, ataukah ada teman-teman yang ingin berkomentar terkait kebaruan, dan yang paling penting adakah pertanyaan dari teman-teman terkait kebaruan, apa yang mesti kita lakukan ke depan dan lain-lainnya. Oke, silakan saya berikan kesempatan kepada Syukur. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, bagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya tentang kebaruan? Kita apa nih? Kita apa Jinet? Ada tidak yang mau ditanyakan terkait kebaruan? Oke, silakan saya beri kesempatan teman-teman berpikir 5 menit. Saya berharap ada yang bertanya, kalau bisa satu orang satu pertanyaan. Kalau tidak ada ya saya yang bertanya. Oke, silakan dipikir teman-teman.